Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nana Ustazah, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran tema. Seperti biasa, buku yang akan kita gunakan adalah buku Mozaik 5A. Nah, sekarang anak-anak Ustazah silakan siapkan buku ini, terus siapkan pensil dan penghapus. Nah, setelah itu silakan anak-anak Ustazah buka bukunya halaman 104 ya, tentang sendi. Halaman 104 yaitu muatan IPA. Kita akan membaca teks tentang sendi, mencari informasi tentang sendi. Nah, sudah dipersiapkan anak-anak. Nah, setelah itu silakan disimak Ustazah membaca teks sendi pada tubuh manusia ya. Sendi adalah hubungan antar tulang yang satu dengan yang lain sehingga tulang dapat digerakkan. Berdasarkan pergerakannya, sendi terdiri atas dua jenis, yaitu sendi yang dapat digerakkan dan sendi yang tidak dapat digerakkan atau sendi mati. Pasti anak-anak Ustazah di sini bakalan bertanya, sendi mati itu apa, Zah? Nah, sebelum membahas sendi mati itu apa, kita harus tahu dulu nih fungsi dari sendi itu. Nah, fungsi dari sendi itu adalah sebagai penghubung antar tulang agar tulang dapat bergerak. Nah, seperti pergelangan tangan kita ini ya. Di dekat pergelangan tangan kita ini ada sendi. Nah, jika tidak ada sendi maka tangan kita tidak dapat bergerak leluasa. Dia akan tegang seperti ini ya. Kalau ada sendi baru dia bisa bergerak ke manapun yang kita mau. Begitu juga di jari-jari kita ini. Kalau nggak ada sendi ya tegang aja, tangan kita akan tegang dan tidak bisa lentur atau fleksibel. Nah, barulah sekarang kita membahas sendi mati itu apa. Nah, sendi mati itu adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Loh, Ustazah, sendi mati, kok ada sendi mati? Gimana bentuknya, Ustazah? Nah, bentuknya seperti ini. Gambar yang udah Ustazah perlihatkan di sini. Nah, anak Ustazah bisa melihat bahwa sendi mati itu contohnya ada di bagian tengkorak. Nah, jadi kepala kita ini memiliki tengkorak kanan dan tengkorak kiri ya. Di bagian sini memiliki sendi yang menghubungkan tengkorak sebelah kanan dan tengkorak sebelah kiri. Nah, jadi sendi di sini nggak dapat digerakkan, tapi fungsinya tetap sama, yaitu menghubungkan antar tulang. Nah, disitulah letak sendi mati tersebut. Baiklah anak-anak Ustazah, sekarang kita lanjutkan membaca buku. Nah, perhatikan lagi bukunya, masih paragraf 1 ya anak-anak Ustazah. Sendi yang dapat digerakkan dibagi menjadi sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi engsel, dan sendi luncur. Nah, untuk lebih memahami dan mengetahui letaknya di mana, Ustazah akan persiapkan sini gambarnya ya. Gambar di mana sajakah letak sendi yang ada pada tubuh kita, dari kepala, rangka badan hingga rangka bagian bawah. Nah, di situ juga Ustazah perlihatkan nama-nama sendinya apa saja dan terletak di bagian mana saja. Anak-anak Ustazah bisa perhatikan gambarnya baik-baik. Nah, setelah itu di buku juga sudah ditulis bahwa penunjang sendi itu memiliki komponen-komponen atau penyusun-penyusun untuk penunjang sendi di dalam tubuh makhluk hidup. Di antaranya adalah kapsula sendi, ligamen, tulang rawan hialin, dan cairan sinoval. Nah, baiklah anak-anak Ustazah, karena teksnya cuma sedikit ya, kita sudah selesai nih membaca teks tentang sendi. Nah, meskipun teksnya cuma sedikit, Ustazah akan tetap menjelaskan kepada anak-anak Ustazah macam-macam sendi berdasarkan arah geraknya. Nah, macam-macam sendi berdasarkan arah geraknya itu ada 9.
Nah, yang pertama apa Ustazah? Yang pertama adalah sendi mati yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Nah, sendi mati adalah sendi yang tidak bisa bergerak. Contohnya ada di tengkorak. Nah, yang seperti Ustazah jelaskan tadi yaitu sendi fungsinya tetap sebagai penghubung antar satu tulang dan tulang lainnya. Dan pertama yaitu ada sendi mati, sendi tidak bisa bergerak dan terdapat pada tulang tengkorak. Yang kedua yaitu adalah ada sendi kaku. Sendi kaku yaitu sendi yang dapat digerakkan namun terbatas, yang ada pada tulang belakang dan tulang rusuk. Ketiga yaitu ada sendi gerak. Sendi gerak adalah sendi yang dapat digerakkan secara leluasa, bebas bergerak arahnya kemana saja. Seperti badan kita bisa kita gerakkan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang hingga berputar ya. Keempat ada sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser tulang lainnya. Nah, terdapat pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Nah, yang nomor 5 ada sendi engsel. Nah, sendi engsel adalah sendi yang pergerakannya cuma satu arah dan terletak pada siku dan lutut. Nah, siku cuma bergerak satu arah. Ya, contohnya seperti ini. Kalau bergerak ke kiri bisa, ke kanan bisa, nggak bisa, karena gerakannya cuma satu arah, disebut dengan sendi engsel. Keenam yaitu sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memiliki gerakan dua arah. Kalau tadi satu arah, sedangkan sendi gulung memiliki dua arah. Nah, bisa bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya ada di pergelangan tangan. Ketujuh yaitu sendi putar. Sendi putar adalah salah satu sendi yang gerakannya salah satu ujung tulangnya membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Nah, contohnya seperti membuat kepala kita bisa menoleh ke kiri dan ke kanan. Nah, seperti ini ya. Menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan. Nah, jadi sendi putar ini ada pada tulang leher bagian kepala kita. Selanjutnya yaitu sendi peluru. Nah, sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Dan terakhir, nomor 9, sendi pelana, yaitu sendi yang mampu membuat gerakan dua arah, yaitu seperti gerak ke depan dan ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Baiklah Nana Ustazah, silahkan kembali perhatikan lagi bukunya halaman 105 ya. Nah, di sini ada yang ini ya. Yang B, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Ada 5 pertanyaan. Silakan Nana Ustazah kerjakan yang 5 pertanyaan ini. Lalu jangan lupa untuk mengirim tugasnya ke WA Ustazah ya Nana. Nana Ustazah, sampai di sini dululah pembelajaran tema kita hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak Ustazah kelas 5 ya. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Nah, sampai jumpa besok di sekolah. Bagi yang konseling, jangan lupa dibawa juga tugasnya agar langsung Ustazah periksa ya. Sekian dari Ustazah, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.